Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia, PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Riau. Perkenalkan, saya Anggi Komala dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mengambil judul Praktik Baik Scaffolding pada Zone of Proximal ZPD di SDN 48 Pekanbaru. Perhatikan lingkaran berikut ini. Lingkaran ini merupakan teori sosiokultural tentang perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik. Nah, teori ini saya ambil dari teori Vygotsky tahun 1987. Menurut beliau, tahapan perkembangan kognitif peserta didik dimulai dari lingkaran terluar, di mana peserta didik belum mampu mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain. Lalu berkembang menjadi lingkaran kedua, di mana peserta didik sudah mampu mengerjakan tugas setelah mendapatkan bantuan dari orang lain. Lalu berkembang menjadi lingkaran terakhir, di mana peserta didik mampu mengerjakan tugas secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Zone of Proximal Development (ZPD) mengacu pada rentang kemampuan yang tidak dapat dicapai individu secara mandiri, tetapi dapat dicapai dengan bantuan dari orang lain yang lebih terampil atau berpengalaman. Bantuan ini yang dikenal sebagai scaffolding, dapat diberikan oleh guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Ini saya kutip dari Vygotsky tahun 1978. Selanjutnya, langkah-langkah scaffolding yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, mengidentifikasi zona perkembangan proksimal, di mana guru mengamati dan menilai kemampuan siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat bekerja sendiri dan kapan mereka membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan bantuan awal. Guru memulai dengan memberi contoh atau demonstrasi langsung. Dukungan ini bisa berupa model visual, petunjuk verbal, atau manipulatif. Yang ketiga, mengurangi bantuan secara bertahap. Ketika siswa mulai memahami tugas, guru secara perlahan mengurangi bantuan sehingga siswa lebih mandiri. Yang keempat, memberikan umpan balik dan penilaian. Guru memberikan umpan balik untuk membantu siswa memahami keberhasilan atau memperbaiki kesalahan. Yang kelima, mendorong kemandirian. Guru meminta siswa untuk menerapkan keterampilan atau konsep yang telah dipelajari secara mandiri atau dalam situasi baru. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Guru membantu siswa merefleksikan apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka memecahkan masalah. Ini dapat dilakukan melalui diskusi atau jurnal belajar. Hasil intervensi. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran didasarkan pada teori Vygotsky tentang ZPD, yang menekankan pentingnya dukungan dari orang yang lebih terampil untuk membantu peserta didik mencapai kemampuan yang belum dapat dicapai secara mandiri. Dalam proses ini, guru memberikan dukungan bertahap, mulai dari pemberian contoh, diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi dan eksplorasi ide, hingga pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan peserta didik menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan percaya diri. Dukungan ini secara perlahan dikurangi seiring meningkatnya kemampuan peserta didik, sehingga mereka tidak hanya memahami materi tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian yang mendukung keberhasilan belajar di masa depan. Penerapan scaffolding ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep
dan kemandirian belajar peserta didik, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Zenotos dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang memperkuat pentingnya bantuan bertahap dalam proses belajar. Selanjutnya kita masuk pada praktik baik scaffolding pada zone of proximal ZPD kelas 5B di SDN 48 Pekanbaru. Pengalaman ini berdasarkan pengalaman mengajar saat PPL 1.